Puji Tuhan, Shalom. Ya, melalui satu kesempatan yang baik siang hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu saya sebagai pribadi yang melayani. Nama saya Paulus Ari Budiono, saya mengembalakan di satu tempat di Temanggung, ya di sebuah gereja bernama GBT Kristus Alpha Omega. Nah, saya mempunyai seorang istri dan juga satu orang anak. Ya, usia anak saya sudah cukup dewasa, 31 tahun. Dan kami menikah kurang lebih sudah 33 tahun. Nah, saya mau katakan bahwa pernikahan yang saya alami banyak liku-likunya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini pun pasti juga mengalami banyak liku-liku dalam pernikahan. Nah, Bapak Ibu, saya siang hari ini mau sampaikan satu kebenaran perkataan firman Tuhan yang berkaitan dengan kitab Kejadian pasalnya yang kedua dan pasal yang ketiga. Mungkin ya sudah ditampilkan. Di situ saya tuliskan bahwa Tuhan yang baik menyediakan bagi kita semua yang namanya kemuliaan. Nah, tujuannya jelas supaya kemuliaan yang Tuhan nyatakan itu bisa kita nikmati. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan, seorang yang hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, biasanya awal mereka akan bisa menikmati apa yang Tuhan beri. Ya, dalam hal ini kita akan berbicara soal pernikahan. Makanya Bapak Ibu bisa lihat, orang kalau awal menikah biasanya mereka berkata, aku bahagia. Betul nggak? Nah, orang yang mau menikah pun mempunyai sebuah idam-idaman. Untuk apa menikah? Ingin bahagia. Nah, Tuhan sudah menyediakan apa yang namanya kemuliaan untuk bisa dinikmati, tetapi sayang, banyak dari kita itu tidak pandai untuk menjaga apa yang Tuhan beri. Sehingga pada waktu kita tidak memberikan penjagaan secara khusus, maka muncul yang namanya apa? Degradasi. Segala perkara yang dahulu indah, segala perkara yang dahulu mungkin manis, semuanya serba baik, tiba-tiba semuanya bisa luntur. Dan saya sebagai konselor pernikahan, saya perhatikan, orang menikah itu biasanya masa bulan madu atau masa bahagia itu rata-rata 1 sampai dengan 3 tahun. Nanti kalau sudah mulai masuk dalam pernikahan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, wah, permasalahan itu banyaknya minta ampun. Kenapa demikian? Sekali lagi karena manusia tidak memberi penjagaan. Makanya dalam tulisan saya di sini saya tuliskan, banyak rumah tangga mengalami kegagalan. Kenapa? Disebabkan hilangnya fungsi kehidupan pasangan suami istri. Ya, apalagi kalau dalam zaman modern seperti ini. Hari ini banyak sekali, maaf, suami-suami itu DKI. Ibu-ibu tahu DKI? Tahu ya? Apa singkatannya? Nah, itu dia, di bawah ketiak istri. Kenapa? Suami banyak yang takut dengan istri. Apalagi kalau istrinya mulai diam, 1000 bahasa ditanya kenapa, selalu diam. Akhirnya suami itu tiba-tiba bisa mengkeret. Takut. Kenapa? Ya tadi hilangnya fungsi. Nah, padahal fungsi itu ditetapkan oleh Allah. Jadi Tuhan menciptakan pasangan suami dan istri, pria dan wanita itu pasti ada fungsinya. Kalau fungsi pria di dalam Alkitab disebutkan ada 3. Imam, nabi, raja. Fungsi imam adalah apa? Membawa istri, anak-anak atau keluarga itu kepada nilai kebenaran. Itu imam. Kemudian fungsi yang kedua adalah nabi. Seorang suami harus bisa menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena dia sebagai seorang pemimpin harus menunjukkan satu sikap jalan benar. Kalau ada yang salah harus ditegur. Itu nabi. Kemudian yang ketiga fungsi raja, yaitu apa? Menaungi,
memberikan pengayoman, memberi rasa aman, memberikan rasa sukacita dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ternyata 3 fungsi ini kebanyakan dalam rumah tangga itu tidak berjalan secara baik. Hanya separuh-separuh. Nah, akibat dari itu apa yang terjadi? Iblis bisa masuk. Masuknya iblis itu tidak langsung secara frontal, tidak. Tetapi secara perlahan. Dan saya berani pastikan, kita semua yang berkeluarga itu pasti tidak pernah bisa merasakan kalau iblis itu mulai ambil bagian dalam rumah tangga. Kita akan tahu itu semuanya kapan? Kalau kita sudah mulai setengah mati. Makanya di sini saya tuliskan, tetapi sangat disayangkan manusia tetap tidak menyadari hal itu sehingga imbasnya kepada anak cucu kita. Yang saya sebutkan terakhir ini biasanya kalau orang sudah mulai nggak cocok dalam rumah tangga muncul konflik, yang paling banyak disampaikan, diutarakan adalah cerai. Bapak Ibu waktu mulai memperkatakan cerai, kelihatannya sepertinya nggak apa-apa, kelihatannya. Tapi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, bahwa cerai itu adalah kutuk. Jadi kalau Bapak Ibu maaf, yang hari ini terlibat di dalam perceraian, saudara sedang mengalami hidup di dalam kutuk. Bapak Ibu boleh cek, dan saya mempunyai banyak pengalaman dalam hal menangani seperti ini. Kalau seandainya mungkin orang tua kita cerai, nanti generasi kita juga mungkin bisa cerai. Anak-anak kita bisa cerai. Cucu kita bisa cerai. Kenapa? Ini imbas. Nah, iblis memang ingin sekali untuk menghancurkan rumah tangga kita supaya apa? Kemuliaan Tuhan itu gagal. Gagal. Tapi lihat, orang kalau sudah kepingin punya perasaan cerai, apakah bisa dibendung? Gak bisa. Rata-rata mereka mengatakan bagaimana? Ini sudah keputusanku yang paling baik. Pernah beberapa kali dalam pelayanan saya didatangi seorang wanita, masih muda, kemudian dia bilang kepada saya begini, Pak Arief, tolong doakan saya Pak. Saya tanya, doa apa Bu? Doakan supaya perceraian saya lancar. Saya bilang, Bu, apa enggak keliru minta doa kepada seorang pendeta supaya perceraian ibu ini lancar? Loh, kalau lancar kan berarti Tuhan setuju dengan perceraian saya. Jadi ada orang-orang tertentu salah konsep. Melegalkan segala sesuatu keinginan hati berdasarkan apa? Karena mulai tidak kuat. Makanya siang hari ini saya mau mengupas akan kehidupan rumah tangga. Saya memberikan tema atau judul proses hancurnya sebuah rumah tangga. Ya, proses hancurnya sebuah rumah tangga. Kenapa saya katakan proses? Karena sebuah kehancuran itu tidak instan. Rumah tangga yang hancur tidak tiba-tiba langsung ambruk gitu, enggak. Tetapi mulai ada hal-hal kecil. Mulai ada hal-hal yang membuat rintangan-rintangan yang pada akhirnya proses itu mulai bertumbuh berkembang. Ngerti-ngerti orang-orang itu mulai berkata, aku mau cerai. Nah, waktu terjadi yang namanya perceraian, kehancuran itu mulai diawali dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita akan bersama-sama melihat dalam surat Roma pasal 5 ayat 12. Ini perkataan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, sudah tersedia di teks depan. Roma pasal 5 ayat 12 berkata demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Bapak Ibu perhatikan, saya memberikan warna kuning kata-kata menjalar. Kenapa saya beri warna kuning secara khusus? Karena apa? Bapak Ibu perlu tahu, yang namanya dosa itu nular. Firman Tuhan banyak memberi catatan, dengan siapa engkau kumpul,
jadilah engkau akan seperti itu. Kalau engkau kumpul dengan seorang pembenci, bencimu itu akan nular. Engkau kumpul dengan seorang pemabuk, mabukmu itu juga nular. Engkau kumpul dengan orang bermain narkoba, pasti ketulan narkoba. Nah demikian juga dengan yang namanya dosa. Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat di Roma dengan sangat keras. Sekali lagi dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh siapa? Oleh Adam. Yang berbuat dosa itu Hawa, tetapi dosa awal itu disebutkan dosanya Adam. Kadang-kadang cukup aneh juga ya firman Tuhan. Kenapa? Yang melakukan dosa itu wanita, yang bertanggung jawab itu pria. Kenapa kok harus pria yang bertanggung jawab? Iya, karena pria itu adalah pemimpin. Pria kalau dalam bahasa asli itu ditulis dengan nama kepale, ya bukan kepala, tapi kepale. Kepale itu artinya apa? Source. Kepale itu artinya sumber, artinya input, itu pria. Jadi ketika pria tidak berfungsi di dalam kehidupan rumah tangga, maka yang terjadi seluruh kehidupan keluarga itu mengalami kekacauan. Nah Paulus menjelaskan kepada sidang jemaat di Roma dengan mengatakan apa? Oleh dosa itu juga maut. Akibat dosa akan muncul yang namanya kematian, maut. Sesudah itu apa? Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Nah Bapak Ibu, saya akan ajar dalam sebuah satu pola pikir begini. Kalau suamimu nggak beres, istri yang awalnya mungkin mencoba bertahan kuat, mencoba bertahan sabar, lama-lama sikapnya gimana? Pasti nanti akan menunjukkan yang namanya pemberontakan. Mungkin ada di sini istri-istri yang dahulu kepada suami, wih manutnya minta ampun. Tapi kalau suaminya maaf kata brengsek, suaminya nggak beres, tukang main perempuan dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri? Mungkin kita mulai marah, tetapi kita mulai muncul yang namanya dendam, sakit hati. Sesudah itu apa? Nanti ada kompor yang mulai memperkatakan bagaimana? Ojo wedi, jangan takut, mumpung kowe tesih nom. Biasanya begitu. Masih ada pria-pria yang lain masih kepingin sama kamu. Kamu kan dulu juga punya ex pacar kan, coba dikontak dan lain sebagainya. Jadilah dosa itu menjalar. Nah pada waktu seperti itu kelihatannya enak. Kenapa? Ada pembela. Kelihatannya kita merasa tersanjung, nyaman. Teman-teman kita yang mungkin sepenanggungan, senasib, mengatakan ora popo. Iya awalnya nggak apa-apa. Tapi firman Tuhan di sini memberikan satu penjelasan. Dosa itu akan semakin mengakar. Sesudah itu bagaimana? Keluargamu hancur, iblisnya sorak-sorai. Makanya saya siang hari ini akan membawa Bapak Ibu kepada satu eksposisi dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mari kita bersama-sama membuka. Mungkin bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang membawa HP yang ada Alkitabnya, bisa membuka bersama saya dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan secara baik supaya kita bisa berbenah, kita bisa bersama-sama membereskan setiap masalah pergumulan yang sedang kita hadapi. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Perkataan Hawa kepada ular ketika terjadi sebuah dialog, hari itu ular yang disebut dengan iblis tua dikatakan apa? Mencoba melakukan yang namanya dialog, komunikasi. Nah, iblis di dalam hal mencoba berkomunikasi dengan manusia, iblis sebelumnya sudah tahu. Sebenarnya manusia ini modelnya seperti apa, iblis tahu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan tadi dalam ayat 1, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi iblis mencoba Pak memancing dengan kata-kata. Saya beri contoh dalam rumah tangga itu begini. Misalkan saya kenal seseorang wanita dan saya tahu wanita ini lagi punya problem. Kemudian saya mencoba untuk mengusik wanita ini, saya cuma ngomong begini, piye kabari bojomu? Kata-kata ini kan simple. Nah, wanita yang sedang kena problem ketika mendengar sebuah perkataan itu, langsung hatinya apa? Terusik. Awalnya mungkin akan mengatakan, ora popo, baik-baik. Saya coba pancing lagi dengan kata-kata, mosok. Kata-kata itu langsung membuat wanita itu merasa bahwa, saya ngerti masalahnya. Padahal saya nggak ngerti masalahnya. Makanya sangat riskan sekali kalau seorang wanita tiba-tiba seringkali curhat. Ibu-ibu yang lagi punya masalah sering curhat nggak? Halo? Sering curhat nggak? Sering. Curhatnya kepada siapa? Kepada teman. Kepada rekanmu. Sama dalam sebuah posisi hari itu, ular atau iblis mendekati Hawa. Kenapa? Karena iblis saat itu cemburu dengan kebahagiaan dua orang yang namanya Adam dan Hawa. Dan iblis tahu bagaimana Hawa menerima kebenaran dari Adam seperti apa, dan iblis tahu Adam melakukan seperti apa kepada Hawa. Makanya dalam ayat ini sekali lagi dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, kita sebagai orang-orang yang baca Alkitab seringkali mengatakan, sudah benar. Tapi yuk kita sekarang flashback ke dalam pasal 2, kita lihat. Kitab Kejadian pasal 2, ayat 16 dan ayat 17. Kejadian pasal 2, ayat 16 dan ayat 17. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Oke. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kata pasti dengan kata akan itu artinya beda. Kalau akan itu kan masih nunggu waktu lama. Tapi kalau pasti itu detik itu. Nah, makanya di sini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa rumah tanggamu itu bisa hancur? Hancur gara-gara perkara yang sepele. Yang pertama,
Karena dalam rumah tanggamu tidak ada imam. Coba tolong tampilkan. Itu hal yang pertama. Dalam keluargamu tidak ada imam. Saudara mungkin akan bertanya, loh kok bisa Pak? Ya ini tadi dalam ayat 16, Kejadian pasal 2, kemudian kita bandingkan dengan Kejadian pasal 3 ayat 3. Tuhan memberikan sebuah perintah kepada Adam itu jelas. Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Buahnya bebas kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tuhan kan ngomongnya jelas, pasti. Tapi ternyata Adam sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, sebagai sumber, dia tidak pernah menceritakan kebenaran itu kepada Hawa. Dan Hawa ketika mengalami godaan dari iblis, dia menyatakannya apa? Jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ini sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Nah sama dalam kehidupan keluarga, termasuk saya dahulu, saya sebagai seorang suami berfungsi sebagai suami. Fungsi saya hari itu apa? Saya kerja, saya mencoba untuk menaungi rumah dan keluarga. Tapi ternyata selama pernikahan saya dari tahun 1988 sampai 1999, saya tidak berfungsi sebagai imam. Fungsi suami ya, tapi sebagai imam tidak. Bapak Ibu boleh cek masing-masing keluarga. Adakah imam dalam keluargamu? Kalau suami mungkin ada, tapi imam dalam keluarga biasanya tidak ada. Loh kok bisa? Coba kita cek lagi. Kalau suamimu misalkan disuruh begini, Pak sebelum tidur kita doa yuk. Ada nggak suami yang mau berdoa? Halo? Halo ibu-ibu, masih adakah ibu-ibu di sini? Saya mau ngomong jujur dulu, kalau saya disuruh sama istrinya, Pak doa ya. Saya langsung sambil nendang-nendang kaki gini, kowe sing doa, kowe sing doa. Kowe kan bojo wong lanang, kudu doa. Saya ngelesnya gimana? Kowe kan ngomong lebih pinter sambil gini-gini nih. Ini saya. Mungkin ibu-ibu sekarang juga batin, bojoku ya kaya ngono kuwi. Ibu-ibu bisa bayangkan betapa memprihatinkan rumah tangga kita kalau tidak ada yang namanya imam. Pernahkah suamimu hari ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik? Pernahkah suamimu hari ini mengajak engkau pergi ke gereja? Saya berani pastikan tidak ada. Karena apa? Yang banyak ngajak pergi ke gereja biasanya ibu-ibu, bukan suami-suami. Termasuk saya dulu begitu. Dulu saya memang sudah Kristen, dari lahir saya sudah Kristen, makanya nama saya Paulus. Paulus itu nama sejak saya kecil, dari lahir langsung diberi nama Paulus. Tapi ketika saya menikah di gereja. Tapi ketika saya sudah menjadi orang yang dewasa di dalam pernikahan, saya tidak melakukan tugas imam. Bahkan kadang-kadang kalau istri saya mengajak saya pergi ke gereja secara lebih awal, saya bilang, titip salam ya buat Pak Pendeta, titip salam ya buat Tuhan Yesus. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Dan saya berani pastikan ibu-ibu di sini banyak sekali menginginkan apa? Sebuah kerinduan. Mbok yao bojoku iso lunga gereja. Betul apa betul? Itu banyak dialami oleh rumah tangga. Kenapa seorang istri itu sangat mendambakan kalau suaminya itu bisa menjadi seorang rohani.
Tapi sangat disayangkan banyak suami tidak memikirkan kerohanian. Yang suami pikirkan apa? Duit. Bagaimana caranya kaya? Bagaimana caranya sukses? Bagaimana caranya punya mobil? Bagaimana caranya macam-macam? Hal rohani itu terabaikan. Sehingga tanpa sadar ketika suami mulai tidak hidup sebagai imam yang benar dalam rumah tangga, iblis itu mulai ngintip. Terus cara ngintipnya iblis gimana? Iblis melihat perilaku rumah tanggamu. Ya seperti tadi saya katakan, orang awal menikah bulan madu itu kan mesti bahagia, senang kan. Wah, pokoknya semuanya serba indah. Di situ iblis mulai melihat, masuk seperti tadi dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular adalah makhluk yang paling cerdik yang diciptakan oleh Allah. Tapi kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam kitab Wahyu, disebutkan bahwa ular itu adalah iblis. Jadi setiap hari, setiap waktu, setiap saat, iblis itu mencoba melihat akan hidup rumah tanggamu, kemudian dia mulai masuk secara pelan-pelan. Nah Bapak Ibu saya beritahu, kalau rumah tangga tidak ada imam di dalam keluarga, iblis itu mulai memberikan sesuatu yang lain kepada istri. Makanya kalau dalam rumah tangga itu tidak ada imam, biasanya apa? Perilaku pria itu sudah mulai mengarah kepada sesuatu yang aneh. Contoh, lebih banyak mengutamakan hobi daripada istri. Hobi mancing baik enggak? Ya kalau cuma sekedarnya baik. Tapi ada yang mancingnya sampai 3 hari enggak pulang. Lama-lama yang dipancing ternyata wewe gombel. Saya dulu punya hobi yang jelek juga. Apa itu? Badminton. Dan itu ternyata membuat luka istri saya sampai sekarang. Kenapa? Istri saya hari itu sudah 10 bulan ya hamil, itu adalah detik-detik terakhir karena bayi yang dikandung ini agak susah keluar, akhirnya bayi itu 10 bulan. Karena tidak lahir-lahir harus segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit hari pertama itu cuma buka 2. Saya nunggu sudah mulai dari pagi sampai siang. Dalam batin saya begini, buka kok swimen. Udah buka-buka sampai sore cuma 2 terus. Tiba-tiba teman saya datang. Ref, bojomu urung lahir kita? Durung, suwi banget saya bilang gitu. Namplek saya badminton. Istri di rumah sakit di ruang bersalin sampai ini loh bodoh atau gobloknya saya hari itu. Iso-isone pamit, Lian aku tak badminton sik ya, mumpung kowe durung lahirke. Seperti itu buat pria bodoh kelihatannya tidak masalah. Dan hari itu istri saya melahirkan kurang lebih mungkin sekitar jam 12 malam. Saya tidak di tempat. Coba Bapak Ibu bayangkan. Sesudah saya menjadi lebih tua, saya baru sadar. Disik goblok. Sama, banyak pria-pria mungkin seringkali menyakiti hatimu gara-gara apa? Mancing, resiki mobil, hobi mobil, dan lain sebagainya. Kenapa? Dia tidak menjadi imam di dalam keluargamu. Waktu peristiwa itu mulai muncul, apa yang terjadi? Iblis itu masuk. Masuknya iblis untuk memberitahu apa? Kamu para wanita tanpa pria itu bisa. Makanya hari ini Bapak Ibu boleh lihat banyak sekali wanita-wanita lebih mandiri daripada para pria. Pria banyak yang nganggur, wanita banyak yang ubet, ada yang kerja sebagai broker, jadi apa, duitnya banyak. Prianya ngapain? Neng omah tengok-tengok.
Kalau sudah seperti itu terus gimana? Terjadilah pengambil alihan posisi. Makanya hal yang kedua, Bapak Ibu perhatikan, ini sangat penting. Kenapa rumah tanggamu itu bisa hancur? Karena tidak hidup dalam garis komando. Itu yang jadi masalah. Tidak hidup di dalam garis otoritas. Kita lihat sebentar di dalam surat Korintus 11 ayat 3. Tolong ditampilkan Ibu Debbie. Korintus 11 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan itu sudah memberi yang namanya garis komando. Ada garis yang namanya garis otoritas. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada sidang jemaat di Korintus. Yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Paulus mengatakan supaya kamu mengetahui hal ini? Jawabannya simpel. Karena banyak orang tidak tahu. Termasuk sidang jemaat Korintus. Mereka tidak tahu yang namanya garis otoritas. Sama, kita di dalam rumah tangga pun banyak yang tidak tahu ada garis otoritas. Paulus berkata, kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, kepala dari Kristus ialah Allah. Kalau seandainya dalam rumah tangga kita masing-masing, saya sebagai pria, kemudian saya tidak takut kepada pemimpin tunggal satu-satunya yaitu Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya lakukan? Saya nggak takut Tuhan kok. Dulu sebelum saya bertobat, saya bermain narkoba. Kenapa? Saya tidak menjadikan Kristus pemimpin. Saya melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh perkataan firman. Mabuk, judi. Kalau di depan istri saya baik enggak? Baik. Saya enggak pernah di depan istri dengan sengaja saya mempertontonkan apa yang saya lakukan, tidak. Dengan melalui teman-teman saya kadang-kadang datang ke Semarang, saya pamit baik-baik pada istri saya. Saya bilang, Lian, tak nemeni konco ya dari Purwokerto mau pergi dugem. Istri saya waktu itu percaya. Ya, ojo bengi-bengi ya. Ya, mulai esok. Loh ya betul. Istri di rumah jam 4:30, jam 5 udah bangun. Hari itu saya kan belum ke gereja. Tetapi saya punya akal untuk supaya istri senang. Caranya gimana? 5:30 saya langsung bilang, Lian, Dewi lunga gereja yo. Saya pergi ke gereja di GBT Kristus Alfa Omega Gajah Mada, ibadah yang pertama jam 5:30, jam 6. Nah di sana, di gereja itu ada sound system yang cukup dahsyat, subwoofernya 18 in 4 biji, kalau ada suara haleluya, bassnya gini, boom, haleluya, boom. Saya duduk di lantai 2 sambil begini, haleluya. SOS, ibu-ibu tahu SOS? Sisa on semalam. Kentir enggak? Yaitu saya. Gara-gara apa? Tidak takut dengan garis komando. Sama, kita seringkali punya hal-hal yang tidak diketahui dalam rumah tangga. Kalau ini saya ceritakan kira-kira mungkin 25 tahun yang lalu, ya mungkin istri saya nggak tahu, tetapi sesudah saya bertobat kan saya cerita. Saya ceritakan, batinnya dia gimana? Dasar wong lanang, ya maaf kata, mungkin dia berkata dasar wedus, kira-kira begitu kan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah hal yang seperti itu membuat apa? Dia mandiri,
Akibat mandiri apa yang terjadi? Tadi yang saya katakan, iblis mulai memberikan dialog. Bukan dialog secara langsung, tetapi dalam hati, dalam pikiran. Makanya saudara kalau lagi mulai stres biasanya apa? Ngomong dewe disauri dewe, ngomong dewe disauri dewe, ngomong dewe disauri dewe, ngomong dewe disauri dewe, lama-lama gini, hehehe, stres. Nah akibat seperti itu apa yang terjadi? Istri mulai ambil keputusan pribadi. Sama hari itu Hawa mulai ambil keputusan pribadi. Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 3 sampai dengan ayat 5, saya akan bacakan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia, Hawa, mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu perhatikan dalam ayatnya yang kelima. Hari itu dalam peristiwa manusia jatuh dalam dosa, yang memulai melakukan perbuatan dosa itu Hawa. Kita seringkali berpikir Adam tidak ada dalam lokasi ketika Hawa berbuat dosa. Pikiran kita seperti itu. Tetapi kalau dalam ayat 5 itu disebutkan, bahkan ini secara tafsir ya, menurut beberapa teolog, beberapa pendeta, pada waktu Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, Adam itu sedang apa? Istilahnya ungkur-ungkuran dengan Hawa. Jadi misalkan ini Adam, ini Hawa lagi begini. Kira-kira sambil ngomong begini loh, Dad, iki enak loh, kira-kira gitu. Coba ya. Kemudian diulurkanlah buah itu, kemudian Adam ikut makan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa di situ ada seorang pria bernama Adam kok menang wae? Harusnya pria yang benar ketika ada sebuah perbuatan salah, kalau dia sebagai seorang imam yang benar, nabi yang benar, raja yang benar dalam rumah tangga, harusnya dia bisa berkata, Hawa, jangan kamu makan. Pak itu tegas. Tapi ternyata dalam cerita ini Adam ikut makan. Nah ini yang seringkali terjadi dalam rumah tangga. Banyak ibu-ibu berkata kepada saya, bojoku bisu, bojoku meneng wae, bojoku apatis, bojoku ora peduli. Belum saya punya jemaat, kalau ditanya sama orang lain berkaitan dengan keluarga, misalkan contoh, Pak, besok ada acara ini, ikut yuk. Jawabannya gini, tanya istri. Bu, gimana, Bapak boleh ikut enggak? Terserah, mau pergi ke Arpenda ya terserah. Nanti acara yang lain, tanya istri. Suami itu tidak berfungsi sama sekali. Kenapa kok bisa seperti itu? Tadi garis otoritasnya sudah berubah. Itu yang tadi saya istilahkan DKI, di bawah ketiak istri. Biasa ini punya satu cerita lucu. Ceritanya begini, saya suatu hari lagi nanya begini kepada teman saya. Nyo, di sini ada wifi enggak? Ada. Passwordnya berapa?
tanya mamah. Saya jawab, takok password beda tak takok mamah. Berapa? Tanya mamah. Loh, kenapa kudu takok mamahmu? Passwordnya tanya mamah, Om. Mudeng ya maksudnya ya. Ini loh yang kadang-kadang ini membuat lucu. Sama dalam rumah tangga tuh, kenapa sih suamimu kok rasanya meneng, dijai ngomong meneng, dijai rundingan meneng, semuanya serba diam. Jawabannya karena apa? Istri lebih menguasai banyak hal. Kalau sudah seperti itu terus gimana? Rumah tangga itu sudah kayak neraka. Dan maafkan saya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dalam peristiwa seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat yang ke-16 dari kitab Kejadian. Saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum sampai kepada poin 3. Kejadian pasal 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu yang ada di sini, kira-kira setuju enggak dengan ayat ini? Saya baca lagi ya. Firman Tuhan kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kebuat sangat banyak, dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Setuju? Kelihatannya di sini nggak ada ibu-ibu ya, bapak-bapak. Saya tanya kepada ibu-ibu, Bu. Saya tanya ayat bagian B, setuju enggak? Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, setuju? Jawabannya pasti tidak setuju. Lah kenapa? Wong lagi sakit hati kok ngurusi wong lanang, kira-kira begitu ya. Tapi firman Tuhan ini berkata soal apa? Pemulihan. Jadi kalau ada orang yang memperkatakan bahwa aku najis karo bojoku, ya enggak apa-apa, itu kata-kata pribadi. Tapi firman Tuhan sudah memberikan sebuah isyarat. Kalau engkau ingin mengalami yang namanya berkat pemulihan, kuncinya satu, urusi suamimu. Ada amin? Rada mikir ya? Mesti mikir. Iya, karena begini, ketika saudara, ibu-ibu tidak mau ngurusi suamimu, suamimu akan semakin liar. Padahal firman Tuhan memberikan sebuah isyarat, ketika wanita bicara bukan hanya seksual, di sini dia mulai memberikan perhatian khusus kepada suami, suami itu kembali diberi yang namanya hak pemulihan. Maaf, kenapa suamimu kayak entong? Karena suamimu tidak lagi bisa ngatur hidupmu. Kenapa suamimu kelihatan tidak peduli? Karena suamimu sudah tidak lagi menguasai hidupmu. Anda semua punya standar pikiran pribadi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya apa? Rumah tanggamu itu akan semakin kacau. Tuhan memberikan ayat ini dalam ayat 16 tujuannya apa? Pemulihan. Kenapa? Banyak posisi yang hari ini sedang terbalik karena apa? Otoritas ilahi itu sedang direbut. Apakah terjadi dalam zaman ini tok? Tidak. Dalam zaman Adam dan Hawa itu sudah terjadi. Bagi ibu-ibu yang dahulu mungkin sudah pernah ikut woman camp, ya termasuk Bu Debi, ini kan pembicara woman camp. Saya pembicara men's camp. Ada sebuah ilustrasi dalam rumah tangga. Payung yang benar ini harus modelnya begini. Itu payung. Tujuannya untuk apa? Untuk nudungi. Sehingga kalau ada hujan turun, maka air itu akan terbuang. Yang di bawah payung aman.
Tetapi kalau seandainya dalam rumah tangga itu posisinya terbalik, istri menjadi pemimpin, suami ada di bawah ketiak istri, model payungnya itu seperti ini. Terbalik. Nutupi bisa nggak? Bisa sesaat. Ini nutupi. Tapi nanti lama-lama kalau hujannya deras, maka payung itu akan nampung air. Dan yang terjadi bagaimana? Air itu akan tumpah membasahi seluruh yang ada di bawah. Dan itu terjadi dalam banyak keluarga. Hidup anak-anakmu kacau gara-gara apa? Mami jauh lebih dominan daripada papi. Makanya tadi yang saya sampaikan, kenapa rumah tanggamu hancur? Kita tidak lagi hidup di dalam jalur otoritas ilahi. Makanya ini hal yang penting, hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Mengapa rumah tanggamu itu bisa hancur? Terakhir ini paling fatal. Kenapa? Karena mereka semuanya lempar tanggung jawab, saling menyalahkan. Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 11, 12 dan ayat 13. Kita perhatikan bersama-sama. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan, berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca lagi di rumah mulai dari ayat 8, ceritanya ketika hari itu manusia sudah jatuh dalam dosa, kemudian Adam mendengar derap langkah Tuhan. Ya, derap langkah Tuhan itu kalau manusia jalan itu kan punya apa ya? Punya ciri khas. Kalau saya jalan biasanya begini, bunyinya gini, srek, 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 srek. Mungkin Bapak Ibu kalau jalan cuma terdengar suara gini, tik, tik, tik. Lah itu yang namanya derap langkah Tuhan. Nah waktu itu Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Itu dipertanyakan sampai 3 kali. Akhirnya Adam memberikan jawaban, Tuhan, aku di sini. Kenapa kamu bersembunyi? Aku takut. Kenapa engkau takut? Karena aku telanjang. Siapa yang memberitahukan bahwa engkau telanjang? Mulai muncul yang namanya dialog. Itu loh Tuhan, wong wedok sing kowe ngkei yo kuwi masalahe. Kira-kira gitu. Kemudian Tuhan tanya kepada Hawa, Hawa, apa yang sudah kau perbuat? Itu loh ular. Bapak Ibu perhatikan ya, dalam rumah tangga, kalau mulai tidak ada imam dalam keluarga, kemudian yang kedua mulai overlap, fungsi itu mulai berubah. Yang ketiga, masing-masing pasti suka menyalahkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu boleh cek. Biasanya apa? Dalam peristiwa antara ibu, bapak, dan anak. Coba anakmu nakal. Nanti jawabannya apa? Bapak akan berkata begini, gara-gara kowe mam, tak kandani yo, kowe nek dimanja, ini efeknya. Terus nanti ibu juga menjawab, gara-gara kowe, duit, sing diurusi duit, bocah ratu diurusi. Lempar tanggung jawab. Nanti anaknya waktu diberi pertanyaan oleh bapak ibunya, jawabannya apa? Ya kami seperti ini kan karena papi sama mami kan modelnya begitu. Ya salah papi sama mami. Itu terjadi di dalam Alkitab. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa ngerinya hidup kita kalau kita tidak pernah mengarah kepada apa yang Tuhan katakan. Betapa ngerinya kalau sebuah rumah tangga tidak ada yang namanya nilai kebenaran. Banyak rumah tangga itu hanya menanamkan yang namanya nilai baik. Tapi nilai benar itu jarang sekali ditanamkan. Banyak orang selalu berkata, yang penting jadi orang tuh baik. Gak usah ibadah gak apa-apa, tapi jangan nipu. Gak usah ibadah gak apa-apa, tapi jangan kamu nyolong.
Gak usah ibadah, gak apa-apa, daripada yang itu ibadah tapi tukang selingkuh misalkan. Itu yang penanaman nilai baik. Tetapi saya mau katakan, ketika kita memberikan sebuah penanaman nilai baik, hal baik itu belum tentu benar. Tuhan menginginkan supaya apa? Jadilah benar. Nanti Bapak Ibu boleh baca dalam surat Roma pasal 12. Hal baik itu adalah urutan paling rendah di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, benar, berkenan. Jadi kalau kita hanya menanamkan nilai baik tanpa adanya kebenaran Allah, maka hidup keluargamu itu akan tergradasi, kemudian tiba-tiba hancur. Nah, contoh kehidupan Adam dan Hawa itu merupakan sebuah gambaran. Inilah hidup kita yang di mata Tuhan harusnya bisa mulia, tetapi di mata iblis engkau punya celah besar. Dan hari ini saya sangat mengharapkan, yuk kita bersama-sama memperbaiki apa yang hari ini mungkin sedang Bapak Ibu alami. Mungkin ada kekacauan, mungkin ada sesuatu yang kadang-kadang kita nggak paham. Kenapa? Jawabannya simpel, 3 hal tadi. Yang pertama, halo? Tidak ada imam dalam keluarga. Yang kedua, yang ketiga, lempar tanggung jawab, saling menyalahkan. Makanya saya beri gambar, maminya berteriak keras, papinya memberikan acungan tinju, anaknya gimana? Wah! Itu rumah tangga. Makanya mari siang hari ini kita bersama-sama berharap kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan pulihkan keluargaku. Ketika saudara mau bersungguh hati di hadapan Tuhan, yakin keluargamu seberat apa persoalannya, pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Mungkin engkau sebagai seorang istri, kerap kali hatimu teraniaya oleh suamimu. Karena suamimu meskipun dia percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, tetapi ternyata dia tidak pernah menjadi imam di dalam keluarga. Sehingga setiap tindakannya selalu membuat hatimu sakit, selalu membuat hatimu kecewa. Hatimu berontak, tetapi engkau kerap kali tidak berdaya. Sehingga engkau mengambil satu keputusan yang keliru, engkau mengambil alih. Engkau berpikir bahwa aku juga bisa. Engkau melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Dan ternyata engkau melihat, ternyata suamimu semakin tidak peduli. Dan akibat yang dimunculkan seperti halnya peristiwa Adam dan Hawa, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan hari ini engkau sedang menyalahkan satu dengan yang lain. Kau menyalahkan suamimu, suamimu menyalahkan dirimu. Suamimu menuduh bahwa engkau terlalu sibuk, engkau tidak lagi mengurus akan keberadaan suami. Dan engkau semakin kecewa, engkau semakin sakit hati. Mari hari ini di hadapan Tuhan, engkau yang mungkin sedang berkata, Tuhan aku tidak kuat, aku sedang tidak tahan menghadapi situasi keluargaku. Mari bersama-sama belajar merendahkan hati, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih belum bisa mengampuni, minta pertolongan kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kasih anugerah, karya Tuhan yang meliputi kami semuanya. Hari ini kami kembali boleh disegarkan oleh berkat perkataan firman Tuhan. Tetapi yang kami mohonkan kepada Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi melalui kuasa urapan Roh Kudus, biarlah perkataan berkat firman itu boleh tertanam karena Tuhan yang menerjemahkan atas kami semuanya. Sehingga mereka yang sakit Tuhan pulihkan, mereka yang mengalami kelemahan Tuhan beri kekuatan baru, yang mengalami
kekuatan yang hilang, Tuhan nyatakan kekuatan yang lebih baru lagi atas mereka, sehingga mereka boleh semakin mengenal kasih Bapa di surga. Bahkan secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keberadaan PD Victory. Biarlah melalui persekutuan doa Victory di tempat ini, nama Tuhan semakin dipuji dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dipulihkan. Engkau memberkati Tuhan akan gembala di tempat ini, Ibu Eli. Memberkati Tuhan akan seluruh tim daripada Tuhan PD Victory. Kiranya Engkau memakai semuanya, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Bahkan Tuhan juga berkati keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka boleh semakin mengenal Tuhan dengan baik, dan banyak jiwa yang semakin diselamatkan. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lainnya. Sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari siang hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.